السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlisul ilm. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Sadarkah kita bahwa kita sedang berada di dalam nikmah yang sangat-sangat besar. Nikmah ini tidak boleh kita sia-siakan. Apa nikmah Allah ini? Yang pertama, kita berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Yang kedua, kita berada di hari-hari dunia yang terbaik, yaitu 10 hari Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga, kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Yang keempat, kita berkumpul untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmah Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar. Dunia dan isinya tidak bisa menandingi nikmah ini. Maka ikhwani fid din azzakumullah, hendaklah kita senantiasa meminta kepada Allah agar Allah tidak mencabut dari kita nikmah ini sampai akhir hayat kita. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kajian kita pada malam ini masih berkaitan tentang larangan menyembelih karena selain Allah. Di pertemuan kita yang terakhir kita menjelaskan bahwa ada seseorang yang masuk neraka gara-gara apa? Lalat. Dan ada seseorang yang masuk surga gara-gara lalat. Setelah itu kita menjelaskan beberapa pelajaran dari hadis ini, yaitu yang pertama bahayanya kesyirikan, yang kedua adalah kesyirikan menyebabkan seseorang masuk neraka, kemudian yang ketiga adalah seseorang bisa saja dia terjatuh ke dalam kesyirikan dan dia tidak menyadari, kemudian yang keempat, yang terakhir adalah peringatan dari dosa-dosa. Meskipun dosa itu di mata kita kecil,
namun bisa ia membinasakan kita di dunia dan di akhirat. Itu yang terakhir yang kita sampaikan. Di sini masih ada beberapa pelajaran-pelajaran. Yang kelima, anna hadzal rajul dakhala an-nara bisababin lam yaqsidhu ibtida'an wa innama fa'alahu takhallusan min syarri ahli as-sanam. Yang kelima adalah bahwa orang yang masuk neraka itu gara-gara lalat yang dia korbankan untuk patung, kemudian dia masuk neraka gara-gara lalat itu, dia masuk ke neraka karena sebab yang tidak diniatkan dari awalnya. Ya, dia hanya musafir, kemudian di tengah jalan dia bertemu dengan orang-orang yang penyembah patung, disuruhlah dia berkorban untuk patung itu. Bukan dari awal niatnya. Kalau kita ke masjid dari awal, dari rumah niat kita sudah apa? Untuk ke masjid, melaksanakan sholat maghrib. Tapi orang ini niatnya dia adalah apa? Dia musafir. Tahu-tahu di tengah jalan dicegat oleh orang-orang yang menyembah patung dan dipaksa dia untuk menyembelih untuk patung itu. Ya. Wa innama fa'alahu takhallusan min syarri ahli sanam, dan dia melakukannya berkorban untuk patung itu demi menyelamatkan dirinya dari penyembah-penyembah patung itu. Ya. Jadi ini antum harus ingat karena ada hubungannya sekarang dengan poin yang berikutnya. Jadi orang ini dia tidak berkorban untuk patung itu dari awalnya, tapi di tengah-tengahnya. Ya, dia tidak berniat dari awal untuk menyembelih atau berkorban untuk selain Allah, tapi mendadak dia dipaksa untuk menyembelih karena atau berkorban karena selain Allah. Jelasin ayo ikhwah. Jelasin apa belum jelas? Ini karena ada hubungannya dengan poin berikutnya. Yang keenam, jadi oleh karena itu ayo ikhwah, kita harus ada rasa takut kita terhadap kesyirikan ini setiap saat. Bisa jadi niat kita adalah baik dari rumah, di tengah jalan dibelokkan oleh syaitan. Dan ikhwani fiddin azakumullah, syaitan itu dia senantiasa berusaha bagaimana caranya agar amal ibadah kita ini kosong, tidak mendapatkan pahala sama sekali, atau kita mendapatkan dosa. Dirumuskan kita ke dalam kesyirikan sehingga kita mendapatkan dosa. Apa contohnya ayo ikhwah? Dan contoh ini sering saya sampaikan. Bisa jadi seseorang dia beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Syaitan tidak bisa mengganggunya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun dia tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Syaitan tidak bisa mengganggunya. Namun di tahun keempat atau di tahun kelima dia bertengkar dengan orang itu. Lalu dia mengatakan, padahal saya yang membantunya dulu. Kalau bukan saya mungkin terlantar dia dulu di sini. Kalau bukan saya yang membantunya mungkin sudah kelaparan dia di sini. Lihat ayo ikhwah, setelah berapa tahun ini? Setelah 5 tahun. Ya. Tahun pertama tidak berhasil dia menghapusnya. Kedua, ketiga, keempat, kelima berhasil dia syaitan menghapus amal ibadahnya itu. Jadi seorang muslim jangan dia merasa tenang dari dosa kesyirikan ini. Bisa jadi di awal pekerjaan kita itu kita ikhlas karena Allah, di tengah-tengahnya dibatalkan oleh kesyirikan gara-gara godaan-godaan syaitan. Jadi hendaklah setiap muslim senantiasa merasa takut dari kesyirikan ini. Kalau memang dia takut dari kesyirikan ini, maka harus dia mempelajari bagaimana cara agar kita bisa selamat dari kesyirikan ini.
bagaimana syaitan menjerumuskan manusia, jalan-jalan yang akan menjatuhkan kita ke dalam kesyirikan, itu harus kita pelajari supaya kita bisa selamat dari kesyirikan ini. Karena ikhwani fillah azakumullah, kesyirikan ini membinasakan kita di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin sampai sekarang dia lemah, ya, lemah, sangat lemah. Gara-gara apa? Gara-gara kesyirikan ini. Musibah demi musibah kita rasakan, itu tidak lain adalah gara-gara kesyirikan. Maka seorang muslim harus dia mengetahui bagaimana cara syaitan menjerumuskannya ke dalam kesyirikan, agar dia tidak terjatuh ke dalam kesyirikan itu. Yang keenam, annal muslima idza fa'ala syirka abtala islamahu wa dakhala an-nar. Seorang muslim apabila dia melakukan kesyirikan, maka batallah Islamnya. Islamnya yang batal. Na'udzubillah. Ya, perbuatan yang bisa membatalkan Islam kita. Masa kita tidak mempelajarinya? Ya, ikhwani fiddin azakumullah, genteng kita di musim hujan apabila dia rusak, dia bocor, kita langsung naik memperbaiki genteng itu. Jendela yang rusak kita perbaiki. Ya, pintu yang rusak kita segera perbaiki. Agama kita rusak kita tidak perbaiki. Ya, maka ini adalah bukan seorang muslim. Orang muslim itu adalah yang paling berharga baginya adalah agamanya. Bukan rumahnya, bukan hartanya, bukan fisiknya. Ya, tapi yang berharga bagi seorang muslim itu adalah agamanya dan imannya. Kemudian kata Syekh, jadi seorang muslim apabila dia melakukan kesyirikan, maka batallah Islamnya. Lianna hadzal rajul kana musliman wa illa lam yaqul dakhala an-nar fi dzubab. Karena orang yang menyembelih, yang berkorban, yang mengorbankan lalat, kemudian dia masuk neraka, itu asalnya dia adalah seorang muslim. Ya, orang ini orang muslim. Apa bukti bahwa dia adalah seorang muslim? Ya, Nabi mengatakan dakhalan nara fi dzubab. Dia masuk neraka gara-gara lalat. Kalau orang kafir dari asalnya dia sudah kafir. Gara-gara lalat atau gara-gara onta atau dia tetap dia kafir. Dia akan masuk neraka. Nah, orang ini dia kata Rasulullah SAW, dia masuk neraka gara-gara lalat. Ini menunjukkan bahwa orang ini adalah orang muslim asalnya. Kalau orang kafir, maka dia sudah masuk ke neraka. Apapun yang dia lakukan, dia tetap ke neraka. Maka lihat ayo ikhwah, gara-gara lalat Islamnya itu batal. Gara-gara lalat, gara-gara sesuatu yang tidak ada nilainya. Subhanallah. Maka itu artinya ayo ikhwah, seorang muslim harus dia senantiasa terus menerus mempelajari masalah tauhid ini agar tauhidnya tidak batal, tauhidnya tidak rusak. Nas'alullah as-salamah al-afiyah. Kemudian yang ketujuh, annal mu'tabar amalul qalb wa in saghura amalul jawarihi wa qalla. Yang menjadi tolak ukur adalah apa yang ada di dalam hati kita. Meskipun perbuatan itu adalah perbuatan yang kecil, yang sederhana, maka ini akan dibesarkan oleh apa? Oleh apa yang ada di dalam hati kita. Ya, lihat saja ya ikhwan, apa kata Syekh di sini? Fa hadzal rajul alladhi qarraba dzubaban qad insyaraha sadruhu bil kufr. Contohnya, orang yang masuk neraka ini gara-gara apa? Gara-gara lalat. Kan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat kecil. Namun apa yang menjadikannya dosa besar? Apa yang ada di dalam hatinya? Ya, dia melapangkan dadanya, tidak ada rasa pengingkaran di dalam hatinya. Ya, dia melakukannya dengan sukarela, dengan senang hati dia melakukannya, sehingga batallah Islamnya. Ya, dan dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Idz law qarraba dzubaban wa qalbuhu mutmainnun bil iman lama kana masiruhu ila an-nar.
Kalau seandainya orang ini dia mengorbankan lalat, tapi di dalam hatinya ada rasa tidak rela, tidak suka, ya, benci, maka tidak mungkin dia akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Lihat ayo ikhwah, apa yang membedakannya? Apa yang ada di dalam hati kita? Padahal ini pekerjaan sangat sederhana, lalat. Gara-gara lalat dia masuk ke neraka, yang satu gara-gara lalat dia masuk surga. Ya, jadi pekerjaan itu meskipun dia kecil itu dibesarkan oleh apa? Niat seseorang. Pekerjaan yang besar akan diperkecilkan oleh apa? Oleh niatnya. Seseorang yang membangun masjid misalnya, dia bangun masjid, nilai masjid ini adalah 300 miliar misalnya. Ya, tapi dia membangunnya riya dan sum'ah. Apa yang dia dapatkan kira-kira? Apa yang dia dapatkan? Tidak ada. Bahkan bukan dia dapatkan apa-apa, bukan tidak ada, tapi yang didapatkan adalah dosa besar. Ya, tapi di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man bana lillahi masjidan kamifhasi qatatin. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun sebesar sarang burung, kecil masjid itu, musalla kecil, tapi dia membangunnya karena Allah Subhanahu wa taala. Apa hasilnya? Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan untuknya rumah di dalam surga. Ya, padahal tadi yang 300 miliar dia membangun masjid. Bagaimana besarnya itu masjid 300 miliar? Ya, namun semuanya itu adalah ke neraka. Gara-gara apa? Niatnya adalah bukan karena Allah. Lihat, dengan niatnya yang besar itu menjadi kecil. Ini membangun masjid sebesar sarang burung, ya, namun niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Apa akibatnya? Allah membangunkannya rumah di dalam surga. Jadi ikhwani fiddin, a'azzakumullah, yang menjadi tolak ukur itu adalah apa yang ada di dalam hati kita. Ya, karena orang itu ketika dia mengorbankan lalat itu, dia hatinya dengan sukarela. Kalau dia benci, maka tidak mungkin dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kita mengetahui hadis Ammar ibnu Yasir. Dia, bapaknya, ibunya disiksa oleh orang-orang kafir. Lalu Ammar, ibunya Sumayyah, mati di depan matanya, ditombak, mati. Bapaknya disiksa sampai dia mati. Ibu bapaknya disiksa di depan matanya sampai kedua-duanya mati. Lalu ditawarkanlah kepada Ammar. Ya, dikatakan kepadanya, wahai Ammar, jika engkau ingin bebas, ingin kami lepas, maka caci makilah Muhammad dan puji patung-patung kami ini. Mencaci Muhammad kufur apa enggak? Hah? Kufur apa enggak? Orang yang mencaci Rasulullah kafir apa enggak itu? Kafir. Orang yang memuji patung-patung kafir apa enggak? Kafir. Dua-duanya ini kekufuran. Ya, dikatakan kepadanya, kalau kamu ingin bebas, maka caci makilah Muhammad, kemudian puji patung-patung kami ini. Terpaksa karena dia terlalu lama disiksa, karena terlalu lelah disiksa, akhirnya Rasulullah SAW dicaci maki, patung-patung itu dipuji. Ya, lalu dia menyesal, menangis dia. Ditanya dia oleh Rasulullah SAW, "Kaifa tajidu qalbak?" Bagaimana hatimu di saat engkau melakukannya? Di saat engkau mencaci maki aku, di saat engkau memuji patung-patung ini, bagaimana keadaan hatimu saat itu?
Ya. Apa kata Ammar? Dia mengatakan mutmainnun bil iman. Ya Rasulullah, hati saya tetap beriman, sedikit pun keimanan saya tidak berkurang dari hati saya, meskipun saya mengatakan demikian. Ya, saya mengatakannya karena saya terpaksa. Ibu bapak saya mati di depan saya ditindas, disiksa. Kalau saya tidak melakukan demikian mungkin mati saya. Sehingga saya terpaksa mencaci makimu dan memuji patung-patung itu. Apa kata Rasulullah SAW? Fa in adu fa'ud. Ya, kalau engkau disiksa lagi, lakukan lagi. Caci maki aku lagi, puji patung-patung itu lagi. Kalau kamu disiksa lagi. Ya. Kenapa Rasulullah SAW tidak mengatakan kafir kamu, ke neraka kamu? Kenapa demikian? Karena hatinya tetap merasa beriman. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ya, yang menjadi tolak ukur itu adalah hati kita. Hati kita yang membuat perbuatan itu menjadi besar pahalanya. Ya, hati kita juga bisa membuat sesuatu yang besar itu kecil, bahkan bisa jadi kita dilempar ke dalam api neraka gara-gara apa? Gara-gara hati kita ini. Ya, ikhwani fiddin azakumullah, insyaallah kita semua mengetahui firman Allah yang mengatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu apa? Haba'an manthura. Kami datangkan semua yang dia amalkan itu. Ya, semua perbuatan-perbuatan baiknya didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala, faja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan semua amalan-amalannya itu seperti debu yang diterbangkan oleh angin. Apa maksudnya itu? Tidak ada nilainya. Kenapa tidak ada nilainya? Padahal amalannya bagus. Dia bangun masjid, dia bangun madrasah, dia bangun ini, bangun itu, menyumbangkan hartanya sana sini. Ya, kenapa dia tidak ada nilainya? Kenapa dia seperti debu yang diterbangkan oleh angin? Karena apa yang ada di dalam apa? Hatinya. Tidak ada ikhlas dalam hatinya. Ya, ikhwani fiddin azakumullah. Kita juga pernah menyampaikan 3 orang yang Allah Subhanahu wa taala pertama kali menyalakan api neraka untuk mereka. Siapa yang 3 itu? Ada yang ingat? Terus. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ada 3 orang. Awwalu man tusa'aru, dibesarkan untuk mereka api nyala itu, api neraka itu dinyalakan sebesar-besarnya untuk mereka. Siapa itu? Yang pertama adalah orang yang diberikan harta yang banyak. Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, aku telah memberimu harta yang banyak. Engkau apakan harta yang aku berikan kepadamu? Dia mengatakan, ya Allah, tidak ada jalan yang membutuhkan sumbangan melainkan aku nyumbang di sana. Dia kira bahwa dia bisa berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bisa berbohong kepada Allah sementara Allah itu ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Khianat mata kita ini diketahui dan apa yang disimpan, apa yang terbesit di hati kita diketahui oleh Allah. Orang ini dia kira bahwa dia bisa berbohong kepada Allah. Ya, maka Allah membentaknya. Allah mengatakan, qala kadzabta, engkau bohong. Ya, walakinnaka tasaddaqta liuqala fulanun jawad. Akan tetapi engkau itu menyumbangkan hartamu agar engkau dikatakan adalah seorang apa? Pemurah. Faqad qil. Sekarang semua orang tahu kalau engkau pemurah. Itu yang kau inginkan, itu yang kau dapatkan.
Fasuhiba ala wajhihi, diseret kayak kambing itu dari kakinya, toros ya. Ya, tanahnya mukanya menggosok tanah. Kemudian dilempar ke dalam api neraka. Wala hawla wala quwwata illa billah. Yang kedua, dia mengatakan ta'allamtul ilma. Aku mempelajari ilmu. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku menghafal Al-Qur'an. Ya. Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Aku mempelajari ilmu dan aku mengajarkannya kepada orang lain. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku membaca Quran karenamu ya Allah. Subhanallah, kan luar biasa hebatnya ini. Dia mempelajari ilmu agama, kemudian juga dia hafal Al-Quran, lalu dia ajarkan kepada orang lain. Bagus apa enggak ini ayolah ikhwah? Sangat-sangat bagus. Lihat berapa banyak orang yang dia cerdaskan, berapa banyak orang yang dia buat menjadi orang yang pintar. Betapa banyaknya orang-orang yang tadinya jahil sekarang mempunyai ilmu karena dia menyebarkan ilmunya. Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala kadzabta, engkau bohong. Walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqala fulanun alim. Engkau mempelajari ilmu agar engkau dikatakan alim. Faqad qil, semua orang tahu kalau engkau adalah orang alim. Ya, fasuhiba ala wajhi fa ulqiya fin nar, diseret kemudian dilempar ke dalam neraka jahanam. Wala haula wala quwwata illa billah. Yang ketiga siapa? Orang yang berjihad. Ya, ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kepadanya nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia punya fisik yang kuat, dia mampu berjihad, dia pintar memukul dengan pedang, pintar memanah, pintar memainkan tombak. Semua itu adalah nikmat Allah kepadanya. Lalu Allah mengatakan, engkau apakah nikmat yang aku telah berikan kepadamu? Ya, dia mengatakan, qala qataltu fika hatta istushhid. Ya Allah, aku berperang di jalanmu sampai aku mati. Namun Allah membentaknya. Dia mengira bahwa dia bisa berbohong kepada Allah. Allah mengatakan, qala kadzabta, engkau bohong. Walakinnaka qatalta liyuqal fulanun jari. Engkau bertempur, engkau berperang supaya engkau dikatakan engkau adalah seorang pemberani. Faqad qil fasuhiba ala wajhi fa ulqiya fin nar, diseret dari kakinya kemudian dilempar ke dalam api neraka. Wal iyadu billah. Semua itu ayolah ikhwah, perbuatannya yang sangat-sangat bagus. Yang pertama, dia sumbangkan hartanya untuk kepentingan kaum muslimin. Yang kedua, dia mengajarkan orang ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, dia pergi berperang, jiwa raganya dikorbankan. Tapi apakah mereka masuk surga? Tidak, mereka masuk neraka. Gara-gara apa? Gara-gara isi hati mereka yang tidak bagus. Nas'alullah salamah wal afiyah. Kemudian yang kedelapan, anna al-mukrah ala at-talaffuz bi kalimatil kufr ma'dzur. Orang yang dipaksa untuk mengucapkan kalimat-kalimat kufur, dia dimaafkan oleh Allah. Dipaksa ini, bukan dia main-main. Ya, kita sering mengucapkan kata-kata kufur tanpa kita sadari. Kita sering mengatakan la ilah, ini kufur apa enggak itu ya ikhwah? Kufur itu. Ya, dia dipaksa ini. Ada yang memaksanya untuk mengatakan demikian? Tidak ada yang memaksanya. Ya, namun mungkin dia tidak sadar, kelepos dari lisannya. Ya, namun ikhwan fillah azakumullah, jika antum tahu bahwa ini adalah dosa besar, jangan diulang-ulangi lagi. Ya, jadi ikhwan fillah azakumullah, orang-orang yang mengucapkan kalimat kufur dan dia dipaksakan untuk mengucapkannya, maka dia tidak kafir. Hukum kufur itu tidak jatuh kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man kafara billah min ba'di imanihi." Barang siapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, maka Allah akan murka kepadanya. Tadinya dia beriman, sekarang dia kufur. Ya, dia muslim kemudian dia murtad. Maka orang yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya.
Setelah itu Allah menjelaskan, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa untuk mengucapkan kekufuran, melakukan kekufuran, sementara hatinya tenang beriman. Ya, walakin man syarahallahu bil kufri sadran, akan tetapi orang yang melapangkan dadanya dengan kekufuran, artinya dia dengan suka rela, tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa menyesal di dalam hatinya, dia melakukannya dengan tenang kekufuran itu, maka orang yang seperti ini fa'alaihim ghadabun minallah, bagi mereka itu adalah kemurkaan Allah, walahum adzabun azim, dan bagi mereka adalah siksaan yang pedih. Nasallallahu salaman afiyah. Ya, falau ujbira au ukriha ala an yasjuda li ghairillah, seandainya ada seseorang yang dipaksa untuk sujud kepada selain Allah, ya, falahu an yaf'ala idza kana qalbuhu mutmainnun bil iman, boleh dia melakukannya jika hatinya tetap tenang dengan keimanan. Seperti siapa tadi? Seperti Ammar bin Yasir yang dipaksa untuk apa? Mencaci Rasulullah SAW dan apa? Memuji patung-patung ini. Dua-duanya ini adalah apa? Kekufuran. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, syarat kekufuran itu, yang kesembilan syarat kekufuran itu, seseorang bisa dikatakan dia kafir. Syaratnya apa? Yang pertama adalah al-ilm. Al-ilm artinya mengetahui. Mengetahui perbuatan ini apabila dilakukan dia menjadi kafir. Dikerjakan dia. Bukannya dia tidak tahu, tapi dia tahu. Ya, bahwa barang siapa yang mengucapkan kata-kata ini atau melakukan perbuatan ini hukumnya kafir, dia lakukan. Ya, bukannya dia tidak tahu, tapi dia tahu. Kalau dia tidak tahu maka tidak ada hukumnya. Kemudian yang kedua, al-qasd. Dia sengaja melakukannya, bukan tidak sengaja. Jadi kalau seandainya ada orang, dia datang ke masjid, kemudian dia lihat kiri kanan, dia lihat, setelah dia melirik kiri kanan, kemudian dia ambil satu Quran, kemudian diinjak-injak. Ya, ini dia sengaja, bukan tidak sengaja. Ya. Yang ketiga adalah al-ikhtiyar. Ya. Dia tidak dipaksa. Kalau dia dipaksa, maka apapun yang dilakukan kalau dia dipaksa, maka ini dia tidak kafir. Jadi seseorang agar dia terjatuh ke dalam kekufuran itu, syarat yang pertama apa? Dia mengetahui, ya, al-ilm, dia mengetahui bahwa perbuatan itu hukumnya kafir. Barang siapa yang melakukannya dia kafir, tetap aja dikerjakan. Ya, misalnya ada orang yang di Antartika, dia tidak tahu kalau sholat itu adalah wajib. Dia tidak tahu sholat wajib. Kenapa? Antartika, tinggal di Antartika di sana, di kutub utara atau kutub selatan, nggak pernah ada pengajian, nggak pernah ada apa-apa di sana. Dia tidak tahu kalau sholat itu wajib. Lalu dia tidak sholat. Bahkan dia ingkari sholat, disuruh sholat, nggak ada yang namanya sholat, karena dia nggak tahu, wayul ikhwan. Ya. Maka orang yang seperti ini bagaimana kita kafirkan dia? Tidak bisa dikafirkan orang seperti ini. Dia tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan menyiksa seseorang sampai kami utus kepadanya seorang rasul yang menerangkan kepadanya, ini hukumnya begini, ini hukumnya begini. Kalau kamu lakukan ini hukumnya begini, kalau kamu lakukan ini hukumnya begini. Kalau sudah jelas baginya semua itu, lalu dia lakukan lagi, baru hukum itu jatuh kepadanya. Kalau dia belum tahu hukumnya lalu dia kerjakan, maka tidak boleh dia dihukumi. Ya, kemudian al-qasd.
Ya. Dia sengaja, bukan tidak sengaja. Kalau tidak sengaja tidak ada hukumnya. Kemudian adalah ikhtiar, tidak ada paksaan. Ikhwani fi din azakumullah, pernah kita menyampaikan seseorang yang apa? Yang berada di padang pasir, yang membawa ontanya. Lalu apa yang terjadi dengan ontanya? Kabur ontanya. Dikejar ontanya, berhasil ditangkap ontanya? Tidak berhasil ditangkap ontanya. Lalu dia putus asa, dia tunggu kematian. Ya, di saat dia sudah putus asa seperti itu, datang ontanya. Senangnya luar biasa karena dia menunggu kematian. Tiba-tiba ontanya datang di depannya. Lalu dia pegang tali kekang ontanya, saking senangnya dia mengatakan apa? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Kufur apa enggak ini? Ya, kufur nomor berapa ini? Nomor 1 ini, the best kufurannya. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengkafirkannya karena dia salah menyebut. Ya. Baik. Jadi itu adalah syarat-syarat kekufuran. Yang ke-10, anna dzabha ibadatun wa sarfuhu li ghairillahi syirkun akbar. Menyembelih itu adalah ibadah. Mengalihkan ibadah kepada selain Allah ini adalah syirik besar yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dan kita sebentar lagi akan menyembelih. Menyembelih apa itu? Kurban. Ya. Al-udhiyah. Dan ikhwani fi din azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang punya kemampuan untuk menyembelih, maksudnya punya uang untuk membeli kambing atau untuk membeli sapi atau untuk membeli onta, lalu dia tidak berkorban karena sayang kepada uangnya, ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali dia mendekati musalla kami. Ayo, siapa di antara antum ini yang mau diusir nanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tinggal berapa hari itu? Tinggal 3 hari. Siapa kira-kira di antara antum ini yang mau diusir besok? Berarti ini orang yang sangat hina ini. Kalau dia diusir dari rumahnya masih mendingan. Ini diusir dari musalla, tempat yang terbaik, tempat orang beribadah. Diusir dia. Fala yaqrabanna, jangan sekali-kali dia mendekati musalla kami. Ya, dilarang dia mendekati musalla, berarti dia dilarang sholat itu. Ya, gara-gara apa? Gara-gara cinta kepada uangnya sehingga dia tidak mau berkorban. Nas'alullah salamah wal afiyah. Jadi menyembelih itu ibadah. Kita menyembelih ini bukan untuk makan daging. Ya, kita makan daging insyaallah setiap hari kita bisa makan daging. Tapi ini perintah Allah Subhanahu wa taala di bulan Dzulhijjah ini untuk menyembelih, menumpah darah, ini ibadah ini. Ya. Jadi yang ke-10 bahwa adzabhu ibadah, menyembelih itu adalah ibadah. Wa sarfuhu li ghairillahi syirkun akbar, dan mengalihkannya kepada selain Allah, artinya dia menyembelih karena selain Allah, maka ini adalah kufur. Ya, kufur yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Wala hawla la quwata illa billah. Dan ikhwani fi din azakumullah, kita ingatkan sering jemaah-jemaah kita kadang-kadang mengentengkan. Ya, sapi disembelih di patung 7 orang. Begitu disembelih sapinya ternyata ekornya enggak ada sapi itu. Kemana dia ekornya sapi itu? Disulap. Ya, sehingga telang elong. La ilaha illallah. Padahal
Ini adalah dosa besar. Ini namanya ghulul. Ya, nasallallahu salaman afiyah. Ini dosa yang sangat-sangat besar. Ghulul, mengambil sesuatu sebelum dibagi-bagi. Ya. Kemudian yang ke-11, fadlut tauhid wa 'azimu thamaratihi. Keutamaan tauhid dan betapa besarnya manfaat yang dihasilkan dari tauhid ini ayyuhal ikhwah. Ya, makanya ayyuhal ikhwah, harus pelajaran tauhid itu terus-menerus dipelajari. Apalagi kita ini sudah tua-tua. Ya, antum sekarang antum ngaji, tidak mungkin semua isi pengajian ini masuk di kepalanya antum, tidak mungkin. Ya, mungkin yang diam di kepala kita hanyalah 25% atau 30%. Yang 30% ini keluar, hilang dia lagi. Ya, kemudian 1 bulan lagi baru ketemu lagi. Apa yang akan diam di kepalanya antum coba? Ya, sementara kita sudah tua-tua ini memori kita lemah. Ya, kalau dulu sekedar baca sekali 2 kali langsung kita hafal. Tapi kalau sekarang memori kita sudah melemah, kemudian ngaji jarang, malas lagi, apa yang kita akan dapatkan ayyuhal ikhwah? Ya, kita bicara demikian ayyuhal ikhwah. Kenapa? Karena besok kita akan ditanya oleh Allah. Ya, Allah memberikan kita segala-galanya ini, harta, rumah, makanan, minuman, Allah berikan kepada kita. Tujuannya adalah apa? Tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah butuh ilmu apa enggak? Butuh ilmu. Syarat yang pertama dari ibadah itu adalah apa? Al-ikhlas. Ikhlas, bagaimana kita tahu ikhlas itu kalau kita tidak belajar? Ya, makanya ikhwani fid din azakumullah, sering kali kita sampaikan bahwa setiap manusia, setiap muslim, dia akan berdiri di hadapan Allah, lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 perkara. Salah satu di antara yang 4 ini adalah wa an ilmihi madza amila bihi. Tentang ilmunya. Diapakan ilmunya itu? Diamalkan atau tidak? Kalau tidak ada ilmunya, bagaimana dia akan menjawab coba? Ini orang punya ilmu, ditanya dia, engkau apakan ilmu itu? Ya, berarti kewajiban seorang muslim menuntut ilmu, karena dia ditanya tentang ilmu. Lah kalau dia tidak menuntut ilmu, bagaimana dia nanti berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Oh ya Allah, saya tidak pernah menuntut ilmu. Kenapa kamu tidak menuntut ilmu? Ya, bagaimana engkau akan mengetahui agama kalau engkau tidak menuntut ilmu? Jadi ikhwani fi din azakumullah, yang ke-11 adalah fadlut tauhid, keutamaan tauhid. Allah menciptakan langit dan bumi ini demi ditegakkannya la ilaha illallah. Dan kita mati di atas la ilaha illallah. Kita hidup juga di atas la ilaha illallah. Coba ikhwani fi din azakumullah, apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan perkataan orang-orang yang beriman, ya, fil hayatid dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia dan di akhirat, dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa kata Allah? Wa yudhillullahu adh-dhalimin, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Artinya apa? Dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu nanti ketika ditanya di kuburnya. Ya, kenapa? Ya, salah satu sebabnya dia tidak mau mengaji, tidak mau belajar. Subhanallah. Kalau kita dikatakan kamu ini orang jahil, dia dilak itu, kena itu. Ya, kamu ini orang jahil, kamu ini orang bodoh, kena itu. Sili itu atau dia disili? Sili itu. Kan ada sili padahal tentu mungkin dia tentu dengan ini dia sudah belajar misalnya. Ya, tidak pernah kita ngaji, seandainya kita dikatakan demikian, masa kita akan marah sementara kita benar tidak pernah mengaji?
Jadi ikhwani fi din azakumullah, pelajarilah masalah tauhid ini ya. Yang ke-12, fadilatus sabri 'alal haqq. Keutamaan sabar di atas kebenaran. Ya, ikhwani fi din a'azzakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, inna min amamikum ayyamus sabr, inna min waraikum ayyamus sabr. Di depan kalian ada hari-hari kesabaran. Ini disampaikan kepada siapa? Kepada sahabat-sahabatnya. Rasulullah menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Nabi menjelaskan bahwa nanti di depan setelah aku meninggal ada hari-hari kesabaran. Apa maksudnya hari-hari kesabaran itu? Hari-hari yang sangat-sangat sulit bagi orang-orang yang beriman. Ya, saking sulitnya pada hari itu, sampai-sampai orang-orang yang tetap berpegang dengan imannya, dia akan mendapatkan pahala berapa sahabat? Berapa? 50 sahabat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lil mutamassiki fihin bima antum alaihi al-yawm ajru 50 minkum." Bagi orang-orang yang berpegang dengan apa yang kalian jalankan hari ini adalah pahala 50 orang dari kalian. Itu pahalanya. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, awa minhum?" Mungkin engkau salah ya Rasulullah, 50 orang dari mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bal minkum," tidak. Saya tidak salah. 50 orang dari kalian. Bukan dari mereka. Kenapa? Saking sulitnya orang-orang berpegang di akhir zaman dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan alasannya. Apa alasannya? Innakum tajiduna 'alal khairi a'wana wa la yajiduna 'alal khairi a'wana. Mereka itu ketika melakukan kebaikan tidak ada orang yang mendukung mereka. Justru orang-orang mencela mereka. Diperangi, orang pelihara baok dikatakan dia mbek. Ya, mengangkat sarungnya, mengangkat celananya dikatakan dia banjir atau yang lain-lainnya. Ya, mereka tidak mendapatkan dukungan kalau melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau kalian apabila melakukan kebaikan, kalian mendapatkan orang-orang yang mendukung dan membantu kalian. Jadi itu sebabnya kenapa di akhir zaman itu sunnah ini, tauhid ini akan menjadi apa? Menjadi berat. Ya. Karena apabila ditegakkan banyak orang yang memusuhi dan memerangi kita. Jelas ayo ikhwah? Ya. Jelas apa belum jelas? Alhamdulillah. Masih ada waktu kita? Baik. Lagi berapa waktu kita ini? Biar kita masuki bab baru ini. Masih ada waktu kita? Hah? Lagi berapa waktu kita? Baik. Sudah lewat. Sudah lewat. Dari jauh lewatnya ini. Pantas anda mengantuk-ngantuk, ngangguk-ngangguk. Karena sudah lewat dari tadi ini lewat. La ilaha illallah. Adzan sudah berapa menit yang lalu. Habis. Silakan ayo ikhwah. Mah baru di adzan itu.
Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Jika ada yang mau ditanyakan berkaitan tentang materi yang kita